Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Kalian semua sudah semangat dan siap mengikuti kebaktian kan? Aku juga sudah tidak sabar untuk memulai kebaktian. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah. Berkati kami agar mengerti tentang ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, minggu lalu aku diberi pin ini oleh malaikat. Aku mengerti sekarang bahwa Alkitab seperti peta dalam hidupku, supaya aku tidak tersesat lagi. Sekarang aku mau melanjutkan perjalananku. Sebelumnya aku cek dulu deh. Alkitab cek. Teman-teman, kalian ikut denganku ya. Apa ini ya? Oh, ternyata ini sebuah peta perjalanan. Teman-teman, tolong aku ya membaca peta ini. Sesuai peta ini ada 2 jalan. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit.
Tunggu. Ini ada petunjuk di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Sedangkan di ayat 14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Aku harus pilih yang mana ya? Halo Hansel, kamu sedang apa Hansel? Halo Kak, aku bingung. Aku ingin melanjutkan perjalananku hari ini sesuai peta ini. Tapi di sini ada dua pilihan. Pilih yang mana ya Kak? Coba kakak lihat. Hansel mau tahu gak clue-nya biar bisa memilih jalan yang tepat? Mau? Nah, kalau Hansel mau, Hansel harus meminta pertolongan pada Tuhan Roh Kudus. Hansel, coba deh dengerin lagu yang akan kakak nyanyiin. Oke? Oke. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Gimana? Nyanyi bareng-bareng yuk. Bisa, Hansel? Bisa. Yuk, adik-adik juga yuk. Adik-adik juga nyanyi bareng sama kakak ya? Tepuk tangan, tepuk tangan. Siap? Semuanya tepuk tangan. Yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Yuk ulangi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah, gimana Hansel? Sudah bisa memilih jalan yang tepat? Sekarang aku tahu jalan yang mana yang harus aku pilih. Hebat. Kamu mau pilih jalan yang mana? Aku mau pilih yang jalan yang sempit. Haleluya, haleluya. Yeah. Semuanya tepuk tangan. Udah siap semuanya? Kan bareng-bareng ya. Siap, Yo. Kak. Let's go. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah
setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap, yo. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Apa? Tak ingin apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Siapa adik-adik? Tadi kita sudah menyanyikan bahwa kebenaran Tuhan adalah pilihan kita. Sekarang Kak Joy ajak semuanya kita untuk menyembah Tuhan. Mana yang mau kalian pilih? Mau kalian pilih untuk kebenaran Tuhan atau kebenaran dunia? Yuk kakak ajak sekali lagi kita menyembah Tuhan dengan serius. Kita tutup mata, kita lipat tangan, kita nyanyikan lagu ini satu kali lagi. Yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Semua angkat tangannya yuk. Katakan dari dalam hati. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Katakan Yesus. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan pilihanku. Yuk ajak semuanya sekarang lipat tangannya. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat semua yang Kau lakukan pada kami hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami mau memilih Engkau dan memilih kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau lakukan yang di luar tutur kata firman-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang sertai kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, malaikat-Mu menjagai kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Sama peta hanya ada gunung ini, padahal aku sudah berjalan sesuai petunjuk peta ini. Coba aku cek lagi. Di Matius 17 ayat 20 berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Oh, bagaimana caranya ya? Di Alkitab dikatakan hanya cukup iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung ini. Tapi apakah imanku bisa memindahkan gunung yang sebesar ini? Halo Hansel. Wah, kamu sedang apa? Apa yang sedang kamu baca? Ini Kak Miao Miao, aku sedang membaca peta. Oh. Tapi di depan kenapa ada gunung dan dikatakan di Alkitab hanya perlu iman sebesar biji sesawi saja untuk memindahkannya. Oh ya. Kak Miao Miao, tahu gimana gak caranya punya iman sebesar itu? Hansel, kamu sama persis kayak temennya Kak Miao Miao yang bernama Atun. Atun? Bagaimana Kak ceritanya? Nah, baiklah Hansel, yuk kita duduk di sini dengarkan Kak Miao Miao bercerita ya tentang kisah si Atun dapat mengalahkan gunung itu, dapat memindahkan gunung itu. Ada seorang anak yang bernama Atun. Atun ini tinggal bersama neneknya di desa. Nah, setiap pagi Atun harus berjalan kaki untuk menuju ke sekolah. Bukan hanya jalan kaki saja, tapi Atun harus berjalan kaki yang sangat jauh. Karena dia harus mengelilingi gunung. Dari rumah sampai ke sekolah, Atun harus berjalan sangat lama sekali. Itu yang membuat Atun terlalu capek tiba di sekolah. Suatu sore, Atun melihat nenek sedang membaca Alkitab. Dan dia mendengar nenek membaca Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka,
karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Atun berkata kepada nenek itu, Nek, mungkinkah gunung ini akan pindah? Karena setiap pagi aku merasa kecapean, Nek, berjalan mengelilingi gunung ini sampai di sekolah. Kata nenek, bisa Atun, asal engkau percaya, asal engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung ini pergi ke sana. Tidak ada yang mustahil bagimu, Atun. Iya, Nek. Lalu bagaimana caranya aku bisa memiliki iman sebesar biji sesawi? Emangnya biji sesawi itu sebesar apa, Nek? Kata nenek, iman sebesar biji sesawi itu adalah iman sebesar titik. Jadi hanya titik saja. Oh gitu ya, Nek. Lalu apa yang harus aku perbuat, Nek? Kata Atun, setiap pagi engkau perkatakan firman Tuhan supaya gunung ini pergi dari tempat ini, pergi ke sana. Oh begitu ya, Nek? Ya. Nah, Atun setiap pagi dia berangkat ke sekolah, dia melihat gunung ini dan dia berkata, gunung, engkau pergi dari tempat ini, pergi ke sana, pergi ke tempat yang jauh, supaya aku dapat berjalan menuju ke sekolah dengan cepat, tidak harus mengelilingi gunung. Dan setiap pagi dengan setia Atun memperkatakan kepada gunung ini untuk pergi. Hari demi hari, bulan demi bulan, Atun terus memperkatakan firman Tuhan. Kemudian suatu siang pada waktu Atun pulang dari sekolah, Atun melihat ada truk-truk besar, ada mobil-mobil besar, ada mobil keruk, ada mobil-mobil yang besar-besar sekali di depan rumahnya. Dia kaget. Untuk apa ini mobil-mobil seperti ini ada di depan rumah nenek? Kemudian dia bertanya, Pak, untuk apa mobil ini ada di depan rumahku? Oh, begini loh, Dek. Ini mobil untuk mengangkut tanah dan pasir yang ada di gunung ini. Karena kami mau membuat jalan dari tempat ini menuju ujung jalan sana. Oh, Pak, kira-kira jalan yang ada sekolahnya itu, Pak. Betul, Dek. Nanti kita tidak berputar lagi kalau menuju ke sekolah, tapi dapat berjalan lurus saja dari tempat ini. Jadi kita lebih dekat lagi, Dek, untuk menuju ke sekolah. Mendengar penjelasan dari Bapak tersebut, Atun sangat gembira. Asik. Aku kalau ke sekolah tidak perlu jalan mengelilingi gunung, tapi aku dapat langsung berjalan menuju ke sekolah dengan jalan lurus ini. Wah, terima kasih Tuhan. Atun mengucap syukur karena dia tahu bahwa gunung ini akan pindah ke tempat yang lain. 1 tahun kemudian, proyek pembuatan jalan sudah selesai. Dan Atun melihat
betapa besarnya karya Tuhan yang membuat dia mempunyai iman sebesar biji sesawi untuk memindahkan gunung ini untuk pergi ke sana. Nah, begitu Hansel kesaksian dari Aton memindahkan gunung dari tempat ini ke sana. Oh, begitu Kak Miau Miau. Jadi aku harus memperkatakan firman Tuhan. Supaya aku punya iman. Dan dengan iman ini aku dapat memindahkan gunung yang besar itu. Supaya aku dapat melewatinya seperti Aton. Betul Hansel. Apakah aku bisa mempraktekannya sekarang, Kak? Pasti bisa. Asal kamu percaya dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kamu katakan pasti akan terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di saat kita percaya kepada Tuhan. Baik Kak Miau Miau, seperti yang tertulis di Markus 11 ayat 23. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sekarang aku berkata kepada gunung ini, hai gunung, beranjaklah. Kak Miau Miau, haleluya, haleluya, gunungnya akhirnya beranjak. Oh, betul. Terima kasih Kak. Iya, betul itu Hansel. Hansel, kamu sudah mendapatkan pin dari malaikat kan? Iya Kak Miau Miau. Nah, sekarang waktunya engkau berubah menjadi Faith Ranger dengan menggunakan pin ini. Faith Rangers berubah. Selamat Faith Ranger, kamu telah selesaikan perjalananmu hari ini. Ingat, Faith Ranger, sama seperti hari ini, setiap kamu menghadapi masalah, selalu ada jawaban di dalam Alkitab. Rajinlah membaca dan renungkan firman itu tiap harinya. Bahkan perkatakan firman itu tiap hari, karena itulah yang menjadi kekuatanmu. Ya Profesor, saya akan ingat selalu bahwa memperkatakan firman Tuhan adalah kekuatanku. Tapi ingat, perjalananmu tidak hanya selesai hari ini. Ajak teman-temanmu untuk tetap setia membaca firman dan perkatakan firman itu tiap hari. Siap Profesor. Faith Ranger, maukah kamu sekarang berdoa untuk Indonesia? Mau. Baik Faith Ranger, Profesor akan undang Pre Ranger untuk menemani kita. Pre Ranger, datanglah! Mari Pre Ranger, Faith Ranger, kita berdoa bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Kita bersama-sama, kita satukan hati. Kita mau berkati bangsa Indonesia dengan doa, dengan penyembahan kita, dengan pujian kita. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sekali lagi, sampai miliaran jiwa
Faith Ranger, saatnya kamu berkati bangsa Indonesia dengan doa-doamu. Indonesia pulih, Indonesia aman, Indonesia diberkati. Hikmat turun kepada semua pemimpin di Indonesia. Tuhan menjaga dan melindungi semua anak-anak Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Prayer Ranger, saatnya kau berdoa bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia disembuhkan dari COVID-19. Amin Tuhan. Indonesia dilindungi dari semua yang jahat. Yes. Dalam nama Indonesia Tuhan dalam Yesus. kendali Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersehati Tuhan, kami katakan semua yang kami deklarasikan, semua yang kami doakan, semuanya itu jadi dan genap dan tuntas Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu hadir di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik semuanya, hari ini kita sudah belajar kembali tentang kuasa perkataan. Kita belajar bahwa di dalam kita mengucapkan firman Tuhan ada kuasa. Jangan lupa untuk kita praktekkan. Setiap hari coba minta tolong papa mama, pilih satu ayat aja dari firman Alkitab. Kita perkatakan terus supaya itu jadi buat hidup kita. Amin. Yuk sama-sama ya, belajar mulai hari ini untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah Joel Kids hari ini dengan ucapan syukur. Angkat tangan kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau yang sudah berkati anak-anak Tuhan, Kau yang berkati mereka, biar mereka hari ini Tuhan mulai belajar Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang mereka katakan Tuhan, itu akan jadi buat hidup mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, biar berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun dalam hidup mereka semuanya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini aku sudah diajarin oleh Kak Miao Miao tentang percaya dan memperkatakan firman Tuhan. Sekarang giliran kalian juga ya. See you next week guys. Bye.